berita seperti ini, Ari pun langsung pergi ke rumah sakit dengan keluarganya. Dan tiba di rumah sakit, Ari juga mendengar suaminya ini terjatuh di tempat kerjanya dengan keadaan tulang ekor menghantam lantai. Itu kemungkinan akan membuat suaminya Ari ini akan lumpuh untuk sementara waktu. Dan ketika itu, semeton, suaminya Ari ini selama berminggu-minggu dirawat di rumah sakit karena harus menjalani 3 kali operasi. Setelah operasi ketiga ini, akhirnya Ari pun meminta maaf, kemudian dia berbaikan dengan suaminya. Setelah itu, selama kurang lebih 7 bulan, suaminya Ari tidak bekerja karena memang harus menjalani perawatan dari rumah. Selama suaminya ini sakit, otomatis semua beban dilimpahkan kepada Ari. Dia harus mengurus rumah, menyamu beraya, bekerja, dan juga mengurus putri pertamanya. Di saat seperti itu, Ari sebenarnya merasa sangat jenuh, capek, dan juga berpikir kenapa kok hidupnya seperti ini. Tapi ketika itu ya, kakak ipar kedua dan juga ketiga selalu setia datang membantu Ari merawat suaminya. Tapi semakin suaminya ini dirawat, kok semakin menurun semeton kesehatannya. Sampai suatu hari, tumben nih semeton, suaminya Ari ini dalam keadaan lumpuh seperti itu, meminta kepada Ari agar mereka ini bisa punya anak ketiga. Dan ketika itu Ari bingung kenapa kok suaminya ini ingin sekali punya anak ketiga. Suaminya bilang dia tidak mau keburu tua nanti baru punya anak ketiga. Jadi kalaupun dia masih sehat seperti sekarang, dia ingin punya anak ketiga. Dan karena ini semeton, Ari pun dengan suaminya promil ke dokter selama 4 bulan berturut-turut dan astengkare. Di bulan kelima, Ari dinyatakan positif hamil. Tapi karena Ari ini dulu pernah mekuret, Ari harus benar-benar menjaga pola makan, tidak boleh stres dan juga tidak boleh kelelahan. Ari juga meminta kepada suaminya untuk tidak memberitahu siapapun kalau dia sudah hamil anak ketiga. Hari pun berlalu, semetonnya Ari menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur didampingi oleh mertua dan juga suami serta anaknya. Ketika itu, Ari benar-benar bersyukur karena diberikan kesempatan untuk punya anak ketiga. Tapi anehnya, setelah Ari ini melahirkan anak ketiga, kan anaknya cowok ya, otomatis semeton anaknya Ari ini menjadi cucu kesayangan. Setelah itu, kan kakak pertama yang bekerja di luar Bali pulang ke Bali. Engken kaden unduke. Suaminya Ari bilang, dia punya tabungan sekian, punya deposito sekian, dia juga punya harta di sini. Sandi ininya itu, sandi itunya ini. Pokoknya suaminya si Ari ini membeberkan bahkan memberikan catatan apa saja harta yang dia punya berikut dengan kata sandi yang harus diketahui Ari kalau ingin mencairkan beberapa harta. Ketika itu sebenarnya Ari tuh, ini tuh kenapa kok suaminya bisa seperti itu? Suaminya Ari ini tipikal orang yang sangat pelit sebenarnya semeton, tapi kok tumben suaminya mau melakukan hal seperti itu. Setelah putra ketiganya Ari lahir ya, Ari ini cuti 2 bulan dan juga fokus di rumah merawat anak-anaknya. Ketika itu, suaminya Ari terlihat makin sehat dan juga selalu bisa bangun pagi untuk membantu Ari membandingkan putra ketiganya. Dan anak pertamanya ini memang diantarkan oleh kakak ipar kedua untuk ke sekolah. Dan otomatis kakak ipar kedua dan ketiga sangat sering datang ke rumah untuk membantu Ari menjaga suami dan juga putra ketiganya. Suatu hari, Ari ini kecapean semeton karena 2 hari itu dia tidak tidur karena putra ketiganya sakit. Yang sebenarnya dia itu begadang dengan suaminya. Di pagi itu tumben yang biasanya Ari sudah bangun jam 5. Berapa kali pun alarm berbunyi kok sepertinya Ari tidak mendengar. Sampai ketika dia tersadar itu sudah jam 9 pagi. Ari kaget dong. Kenapa kok sudah jam segini? Dia tuh kaget, dia mencari putrinya. Oh ternyata itu hari Minggu. Jadi putrinya masih tertidur. Ibu mertuanya juga tidak ada karena sepertinya di hari itu ibu mertuanya melali ke rumah kakak ipar kedua. Nah, Ari pun terbangun, dia membuka pintu dan jendela, tapi ketika Ari ini melewati kamar putri pertamanya, kok dia mencium bau pesing dan juga seperti mencium bau darah. Ketika Ari ini melihat, oh mungkin suami dengan anak ketiganya ini sedang berada di kamar putri keduanya. Saat itu Ari pun membuka kamar pintu anak pertamanya dan Ari melihat anak pertama, putra ketiga dan suaminya sedang rebahan di kasur. Dan putranya ini memang sedang digendong dengan posisi duduk sambil rebahan oleh suaminya.
Mereka bertiga terlihat sangat tertidur lelap. Dan ketika itu semeton, Ari pun mulai aktivitasnya. Dia tuh mandi, membersihkan rumah, sembahyang, dan masak. Dan setelah semuanya selesai, Ari ini berinisiatif membangunkan suaminya. Tapi kok suaminya tidak ada? Dan saat itu hanya anaknya lah yang tertidur di samping putri pertama. Ari pun membangunkan putri pertamanya dan menyuruh putri pertamanya ini untuk mandi. Ari bertanya, "Dek, bapak mana?" Nah, putrinya bilang, "Nggak tahu, Bu." Nah, Ari pun bertanya, "Loh, bukannya kamu tidur sama bapak?" Putrinya bilang, "Enggak. Tadi pagi adik kebangun melihat bapak tadi menggendong adik Komang, tapi adik Komang tidur sendiri di sini sama adik," gitu loh. Dia tuh menyebut dirinya adik sama putri pertamanya. Nah, Ari pun bingung. Perasaan tadi dia melihat deh suaminya menggendong putra ketiganya sambil rebahan. Dan karena ini semeton, engken kaden unduke, Ari tiba-tiba merasakan firasat yang tidak enak. Dia pun mengitari rumah mertuanya mencari suaminya dan suaminya tidak ditemukan dimanapun. Nah, ketika itu Ari ingat semeton, engken kaden unduke ya. Kok tiba-tiba Ari tuh berpikir, tidak jauh dari rumah mertuanya ini kan ada sebuah pondok. Pondok ini tuh memang milik ibu mertuanya. Dan di dekat sana mertuanya ini punyalah kayak petak padi gitu loh semeton. Dan Ari kok pengen sekali datang ke sana. Ari meminta putri pertamanya untuk menjaga adiknya dulu. Dan Ari akan pergi ke pondok tersebut. Nah, jarak pondok ini mungkin sekitar 50 meter dari rumah mertuanya Ari. Dan Ari pun berjalan kaki untuk menuju ke pondok ini. Di dalam perjalanan Ari tuh deg-deg-deg, kok seperti merasakan feeling yang tidak baik semeton. Ketika Ari tiba di pondok itu, dia melihat kursi roda suaminya ada di depan pondok. Dan menurut Ari, dari letak kursi roda menuju ke pintu masuk pondok ini mungkin jaraknya sekitar 2 meteran. Kok di sana terlihat ada sandal suaminya, HP suaminya berikut dengan jam tangan suaminya. Nah, ketika itu Ari takut semeton. Dia pun memberanikan diri membuka pintu pondok ini dan boom. Pemandangan yang Ari lihat, suaminya sudah meninggal gantung diri di sana. Dan itu tuh benar-benar membuat Ari syok. Dia pun berlari memeluk kaki suaminya dan juga berteriak, "Belitut, Belitut, kenapa Belitut?" Dia berteriak keras sampai mungkin ada warga yang lewat dan juga membantu menurunkan mayatnya Belitut. Setelah itu Ari menangis histeris semeton. Pokoknya dia memanggil-manggil, "Belitut bangun, Belitut bangun." Dan kemudian Ari pun pingsan karena saking kagetnya. Setelah Ari tersadar, dia sudah ada di dalam kamar dan juga melihat putrinya menangis di sampingnya dia, memeluk adik Komang. Di sana juga ada kakak ipar kedua dan ketiga semeton. Di sana Ari tahu kalau ternyata memang benar suaminya sudah meninggal dunia. Kemungkinan bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan ketika itu Ari menangis histeris bertanya kenapa kok suaminya menyerah, kenapa. Singkat cerita, kakak ipar pertama datang dan akhirnya Ari dengan keluarga besar dari suaminya memutuskan suaminya akan dikremasi dan langsung melinggih. Singkat cerita semetonnya, setelah kurang lebih 2 minggu, prosesi ini pun dilewati dan juga setelah prosesi ini selesai, di rumah mertuanya diadakan acara ngersigane dan juga mecaru. Dan saat itu Ari itu masih terdiam semeton. Dia bengong memikirkan kenapa. Apa yang terjadi pada suaminya, kenapa gitu loh. Nah, beberapa hari sebelum suaminya ini melinggih, Ari itu kayak mepeluas dengan keluarga besarnya mempertanyakan kenapa suaminya melakukan hal seperti itu. Yang padahal loh mereka sudah punya anak cowok sesuai dengan impian dari suaminya. Ketika Ari dengan keluarga besar suaminya ini mepeluas, suaminya cuma bilang itu memang sudah takdir dan memang ada oknum yang iri dengan Ari dan juga suaminya. Karena Ari dan suaminya ini kan bisa dibilang sudah punya pekerjaan yang mapan. Dan juga sekarang Ari dengan suaminya sudah punya sepasang buah hati yang sehat. Dan suaminya cuma berkata seperti itu. Gimana aja seolah-olah ketika mepeluas ini ya, suaminya ini tidak mencurahkan apapun itu yang sebenarnya semeton. Dan karena inilah Ari masih bertanya-tanya, kenapa dan apa alasannya kok suaminya bisa menyerah seperti itu. Sekarang semeton, Ari sudah menjanda selama 10 tahun. Ari masih setia tinggal dengan ibu mertuanya, mengasuh putri pertama dan juga putra ketiganya.
Saat ini kakak ipar pertamanya sudah pulang ke Bali, tapi kakak ipar pertamanya ini lebih memilih membeli rumah di kota Denpasar dan memberikan Ari untuk tinggal satu atap dengan ibu mertua dan juga dengan kedua anak mereka. Saat ini semeton, Ari selalu bersyukur karena punya keluarga baru sebaik itu. Yang padahal rumah tua ini kan memang hak dan juga warisan dari kakak ipar pertama. Tapi mungkin karena kakak ipar pertamanya ini tahu kalau Ari sudah tidak punya suami, jadi kakak ipar pertamanya ini memberikan izin Ari tinggal di sana selama yang Ari inginkan bersama dengan anak-anaknya. Mertuanya juga sangat sayang kepada Ari semeton dan sampai detik ini Ari tidak ada niatan untuk menikah karena dia berjanji akan terus menjaga putri dan juga putra kecilnya. Setelah Ari ini menyandang status janda, banyak sekali gosip-gosip yang bertaburan di luar sana, kene gitu, kene gitu, kene gitu. Bahkan tidak jarang yang bergosip, paling juga Ari bertahan karena harta dari mertuanya. Masa iya dia tahan menjanda? Banyak sekali ada gosip seperti itu. Dan Ari juga tidak tahu kenapa kok ada gosip seperti itu. Ari ya hidupnya cuma mengurus mertua, anak, dan juga pergi bekerja. Dia tidak pernah sama sekali bergibah dengan siapapun. Tapi kenapa? Makin kesini malah makin banyak sekali gosip yang bertebaran seolah-olah menjelek-jelekkan dia. Hubungannya Ari dengan kakak ipar kedua dan ketiga sangat renggang dan Ari juga tidak tahu kenapa. Sekarang ini Ari hanya lebih sering berkomunikasi dengan ibu mertua dan juga kakak ipar pertama. Hubungannya Ari dengan kakak ipar pertamanya ini sangat baik semeton dan bahkan tidak jarang Ari menginap dengan ibu mertua dan juga anak-anaknya di rumah kakak ipar pertama di kota Denpasar. Dan inilah cerita dari Ari tentang perjalanannya dan juga tentang perjalanan suaminya yang sangat singkat. Melalui video ini Ari ingin berterima kasih kepada suaminya yang sudah melinggih karena sudah memberikan dia hadiah terindah yaitu putri pertama dan juga putra ketiganya. Berkat warisan yang memang ditinggalkan oleh suaminya, Ari bisa hidup dengan sangat layak dengan anak-anaknya. Dan di sini Ari juga sangat bersyukur karena diberikan mertua dan juga kakak ipar sebaik ini. Nah, untuk semeton yang sudah menonton, bagaimana? Kira-kira menurut kalian apa sih misteri dari keputusan? Kok bisa beli ketut suaminya Ari mengambil jalan pintas seperti itu? Kalau kita pikirkan dari ekonomi dia sudah mapan, anak juga cewek cowok, dan bahkan kan putra ketiganya ini baru lahir semeton. Kenapa? Kok bisa ya beli ketut mengambil jalan pintas seperti ini? Tolong semeton tinggalkan jejak karena Boge Ari bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!